Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk pada mata pelajaran bahasa Arab. Materinya ini masdar muawwal ya. Halaman berapa? Halaman 11, tarkib. Tarkib ini apa sih tarkib? Tarkib itu tata bahasa ya. Tarkib itu tata bahasa atau bahasa Indonesianya apa? Susunan. Bukan cuma bahasa Inggris saja yang punya tarkib atau punya grammar, bahasa Arab juga pun ada. Ada tarkib. Kalau bahasa Inggris itu latihan berbicara namanya speaking, kalau bahasa Arab itu latihan berbicara yang namanya apa? Muhadatsah. Ya. Jadi kalau sampean yang di rumah ini ingin privat bahasa Arab itu nanti ada dua tahapan. Yang pertama tahapan muhadatsah ya, yang kedua adalah tahapan tarkib atau susunan atau melatih tata bahasa. Nah, sekarang masdar muawwal. Ya, dibuka halaman 11. Masdar muawwal. Masdar muawwal ini terjadi pada kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Hanya fa'il fi'il mudhari. Nah, sekarang kembali flashback lagi ya, flashback. Kalimat fi'il mudhari. Ini kan kalimat. Kalimat itu ada berapa sih? Nah, ya. Kalimat ini ada berapa? Ada tiga. Yang pertama isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Dan isim, fi'il, huruf. Nah, isim ini ada beberapa banyak. Fi'il sekarang masuk fi'il aja ya. Fi'il ada fi'il madi. Yang pertama fi'il madi. Yang kedua fi'il mudhari. Yang ketiga fi'il amar. Ya. Nah, i'ropannya itu apa? I'ropan kalimat tiga ini apa? I'ropan itu apa? I'ropan itu harokat terakhir di sebuah di lafaz ya. Kayak zaidun. Contoh zaidun. Nah, ini namanya i'rob. Ya, zaidun bisa zaidin. Bisa zaidan. Nah, bisa zaitun, bisa zaidun, bisa zaidan. Nah, terakhir harokat terakhir, urubah-rubahnya harokat terakhir ini namanya i'rob. Nah, i'rob ini ada dua, mu'rob sama mabni. Mu'rob plus mabni. Mu'rob itu bisa berubah, mabni itu tidak bisa berubah. Nah, gampangan seperti itu. Mu'rob itu bisa berubah, mabni bisa berubah. Kayak zaidun, zaidin, zaidan itu bisa berubah. Makanya ini namanya kalimat isim. Berarti kalimat isim ya, berarti kalimat isim ini masuk pada i'roban mu'rob. Karena isim ini akhirnya itu bisa berubah-ubah. Kalau fi'il apa? Fi'il itu tergolong tidak bisa berubah, mabni. Maka dari itu mabni kalau fi'il madi, contoh fa'ala. Mabni apa? Harokat di atas namanya fathah, berarti mabni fathah. Kalau mudhari fa'ala yaf'ulu. Enggak ada fa'ala yaf'uli, fa'ala yaf'ala atau fa'al atau fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'ala, fa'alu, fa'ali. Enggak ada bacaannya seperti itu. I'robnya mabni tidak bisa berubah. Bisa berubah ya. I'roban fi'il mudhari bisa berubah. Sekarang masuk pada fi'il mudhari. I'robannya mabni. Berarti mabni apa? Mabni doma yaf'alu ya. Doroba yadribu. Doroba memukul. Fi'il madinya apa? Doroba. Fi'il mudhari'nya apa? Doroba yadribu. Yadribu. Oke.
Nah, jika kita masuk pada masdar muawwal ya, pada masdar muawwal, maka i'roban ya, i'robannya fi'il mudhari'. Saya hapus dulu. I'robannya fi'il mudhari' lafal yaf'alu ini bisa berubah, ini bisa dirubah ya. Ini bisa dirubah karena apa? Menjadi masdar muawwal. Masdar muawwal ini hanya khusus di fi'il mudhari'. Nah, syaratnya apa? Syaratnya ketemu apa? Nanti dijelaskan di bawah. Paham? Kalimat ini paham? Kalimat ada 3, isim, fi'il, huruf. Nah, isim, harokatnya isim ya, itu bisa mu'rab karena bisa zaidun, zaidin, zaidan. Kalau fi'il mabni, kalau fi'il madhi mabni fathah, fa'ala. Nah, kalau fi'il mudhari' mabni dhamma, yaf'alu. Oke, paham? Huruf, kalimat huruf apa? Juga huruf ini mabni. Huruf ini mabni. Huruf ini mabni. Contoh fi. Nah, fi. Mabni apa? Mabni sukun. Fi ini kalimat huruf apa? Huruf j. Huruf j. Masih ingat kan? Huruf j itu berapa? Nah, sekarang masuk pada masdar muawwal. Sekarang masuk pada masdar muawwal. Saya hapus ya kalimatnya ya. Masdar muawwal. Masdar muawwal. Masdar muawwal ini apa? Masdar muawwal ini terjadi karena ada fi'il mudhari' ketemu dengan huruf. Di halaman 11 ada. Sambil dibaca ya, sambil dirangkum ya. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' jika ketemu dengan huruf apa aja? An ya. Terus lan, terus li atau lam taklil ini, maka fi'il mudhari' ini dinamakan apa? Dinamakan masdar. Jika fi'il mudhari' ini ketemu an lam li, maka fi'il mudhari' ini dinamakan masdar muawwal. Contoh doroba yadribu. Nah, yadribu ini fi'il mudhari' dari lafadz doroba, artinya memukul, sedang memukul. Nah, sedang memukul. Ketika dimasuki lafal an taruh di sini. An taruh di sini, maka doroba yadribu, bunya ini berganti dengan menjadi fathah. Yadriba. Nah, proses ini dinamakan masdar muawwal. Ya. Fi'il mudhari' ketemu dengan an, huruf terakhirnya diharokati fathah, maka ini dinamakan masdar muawwal. Nah, bukan hanya an, tapi bisa lan, bisa li. Nah, itu ya. Paham? Paham. Contoh lan. Contoh lan. Lan dibaca di situ. Nomor 3 halaman 11. 11 lan ini artinya tidak akan.
Jadi ketika sampean contoh gini ya, contoh Wahyu Zaid tidak akan makan nasi. Zaid tidak, ini artinya tidak akan. Tidak akan. Contoh Zaid, halo, Zaid tidak akan makan. Mana ya? Zaid tidak akan makan. Berarti lan. Pertama lan, makan apa bahasa Arabnya makan? Makan apa? Yakulu, akala yakulu, akala fi'il madhi, yakulune akala yakulu, akulune yakulunya fi'il mudhari'. Yakula, yakulu maksudnya berhubung kemasukan lan menjadi yakulan. Tidak akan makan. Siapa yang tidak makan? Zaidan, Zaidun. Layakula Zaidun. Tidak makan apa? Nasi. Ini kurang nasi. Nasi. Ruzan. Zaid tidak akan makan nasi. Jadi kalau terjemah bahasa Arab ya itu dimulai fa'ilnya dulu, baru fi'il, baru maf'ul. Zaidun ini menjadi fa'il, layakula menjadi fi'il. Fi'il apa tadi? Mudhari'. Ruzan menjadi maf'ul bih. Ruzan menjadi maf'ul bih. Tapi kalau ingin menerjemah bahasa Arab itu dari fi'il dulu, isim fa'il, terus fi'il, terus maf'ul bih. Jadi kalau ada kalimat layakula Zaidun Ruzan yang diterjemah itu pertama Zaid dulu, baru pekerjaan Zaid itu apa, baru yang dikerjakan Zaid itu apa. Ya, jadi Zaid tidak akan makan nasi. Zaid tidak akan, nah ini kan tidak akan makan nasi. Ruzan ini nasi. Sampai sini paham? Saya hapus ya. Yang ini saya hapus ya. Sekarang contoh nomor 4. Li. Ya. Li. Huruf li atau lam taklif atau lam taklil. Li atau lam taklil. Ini harokat. Apa perbedaan? Ya. Apa perbedaan li yang masuk pada kalimat fi'il dan li yang masuk pada kalimat isim? Apa itu li yang masuk pada kalimat isim? Huruf apa li itu? Li itu huruf apa? Huruf jar. Huruf jar itu ada yang berupa huruf li. Li Zaidin. Li Zaidin. Li di sana coba dilihat di kitabnya LKS-nya nomor 4 halaman 11. Li di sana artinya apa? Li di sana artinya apa? Untuk. Ini artinya untuk yang masuk pada kalimat fi'il. Liyaf ala.
Situ apa? Situ aja, contohnya di situ aja. Situ di kitabnya apa? Liyu al-lima. Liyu al-lima. Liyu al-lima. Apa artinya yu al-lima? Artinya apa di situ? Untuk mengajar. Karena li huruf jar artinya apa? Li ini kepemilikan. Kepemilikan. Contoh ya. Nah, pensil ini punya siapa? Pensil ini punya Zaid. Pasarannya apa? Hakuman. Contoh ya. Contoh. Hakuman hadzal qalam. Ingat ya. Hakuman hadzal qalam. Hakuman hadzal qalam. Pena ini punya siapa? Li Zaidin. Pena ini, pulpen ini punyanya Zaid. Li Zaidin punyanya Zaid. Beda sama liyu al-lima. Kalau liyu al-lima ini, yu al-lima itu apa artinya? Mengajar ya. Liyu al-lima untuk mengajar. Contoh panjangnya seperti di kitab, saya hapus ini. Paham ya perbedaannya ya? Kalau li untuk kalimat isim itu berupa li huruf jar dan artinya kepemilikan. Hakuman hada li Zaidin. Hada li Zaidin. Contoh li untuk kalimat fi'il. Di situ apa? Yadhabul mudarrisu ila madrasati ila liyu al-lima tulab. Yadhabu mudarrisu ila madrasati liyu al-lima tulab. Tulis. Yadhabu mudarrisu ya ilal madrasati liyu al-lima panjang liyu al-lima tulab. Apa artinya? Ya, diingat tadi yang diartikan apa? Bukan yadhabu pergi guru ke madrasah, bukan seperti itu, tapi guru dulu ya, isim fa'ilnya dulu. Guru pergi ke madrasah untuk mengajar siswa-siswa. Diulangi lagi. Guru pergi ke madrasah untuk mengajar siswa-siswa. Ini punyanya fi'il. Li yang masuk ke fi'il. Kalau li yang masuk ke isim tadi apa contohnya? Hakku man hadza kolam li Zaidin. Punya siapa pulpen ini? Li Zaidin, punyanya Zaid. Arti lo ya beda. Ini untuk li kalimat
isim. Ya. Li untuk kalimat isim. Hakuman hadal kolab li Zaidin, itu isim. Kalau fi'il apa? Ini huruf apa? Ini huruf jar. Nah, ini huruf jar. Kalau fi'il tadi fi'il mudhari, kalau atau masdar muawwal ya. Jangan lupa babnya masdar muawwal. Masdar muawwal itu hurufnya li masuk pada fi'il mudhari dibaca fathah. Satu, baca fathah, belakangnya liyu alima. Kalau huruf j dibaca kasro yang ditanwin. Kasro. Paham ya? Paham ya? Yang tadi paham? Paham ya? Masdar muawwal itu apa? Masdar muawwal itu jika fi'il mudhari bertemu dengan huruf an, lan, li atau lam ta'lil. Ketika huruf mudhari bertemu dengan an, lam, li, maka harokat belakangnya harus di fathah. Contoh apa? Kalau fa yaf'alu, ketika kemasukan an menjadi an ay yaf'alan. Kalau kemasukan lan menjadi layaf ala. Kalau kemasukan li menjadi liyaf ala. Ini dinamakan masdar muawwal. Sudah selesai ya. Buka halaman berikutnya. Di situ nomor 5 menerangkan af'alul khamsah. Sekalian ya. Af'alul khamsah. Dihapus ya. Nah, menerangkan af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Af'alul khamsah ini fi'il yang berjumlah 5. Nah, ini terjadi khusus pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari lagi. Kita bahas fi'il mudhari lagi. Terjadi hanya pada fi'il mudhari, dinamakan af'alul khamsah. Berarti jumlahnya ada 5. Wazannya ada 5. Apa aja? Ini yaf'alani pertama, terus taf'alani, terus yaf'aluna, terus taf'aluna. Jelek ya, nanti nggak bisa baca ya. Taf'aluna, terus terakhir taf'alina. Pertama ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Pertama yaf'alani, terus taf'alani, terus yaf'aluna, terus taf'aluna, terus taf'alina terakhir. Ini dinamakan wazan fi'il mudhari, pakemnya fi'il mudhari atau rumusnya fi'il mudhari atau rumus fi'il mudhari af'alul khamsah. Nah, gini aja.
rumus ya. Rumusnya fi'il mudhari af'alul khamsah. Bukan hanya matematika saja yang punya rumus ya. Bahasa Arab khususnya af'alul khamsah fi'il mudhari'nya punya rumus. Nah, ini rumusnya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu af'alul khamsah. Jadi ketika fi'il mudhari'nya dari kalimat apapun itu harokatnya terus sama persis ini. Contoh memukul, apa bahasa Arabnya memukul? Bahasa Arabnya memukul adalah doroba yadribu. Yadribu. Nah, yadribu. Ketika dimasukkan af'alul khamsah harus mengikuti rumus ini. 5 ini, pakem 5 ini menjadi yadribani. Yadribani 1. Tadribani. Tadribani 2. Ya. 3. Yadribuna. Yadribuna. 4. Sini aja ya. 4. Tadribuna. 5. Tadribuna 5. Terakhir apa? Tadri sama ini loh. Apa tadi? Ini taf'alina berarti tadri bina. Nah, harus disamakan. Yadribu awalnya yadribu. Ketika menjadi af'alul khamsah harus mengikuti rumus 5 ini. Harus mengikuti rumus 5 ini. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Berarti ketika yadribu menjadi yang pertama yadribani sama dengan yaf'alani. Tadribani sama dengan taf'alani. Yadribuna sama dengan taf'aluna. Yaf'aluna. Tadribuna, yadribuna, tadribuna sama taf'aluna. Tadribina sama dengan yaf'alani. Yang harus menyesuaikan ini belakang 2. Harus menyelesaikan belakang 2. Kalau yang ini huruf ketiga diharapati kasroh fathah itu enggak masalah. Itu menyesuaikan apa? Menyesuaikan fi'il mudhari'nya. Doroba yadribu. Menolong apa bahasa Arabnya? Menolong bahasa Arabnya apa? Nasoroyan suruh. Nasoro yang suruh. Nah, ketika dirubah menjadi af'al khamsah dengan pakem ini, maka menjadi yang ditambah cuma yang suroni ya. Belakangnya aja yang suroni, tan suroni, pokoknya depan sama belakang itu aja yang dirubah. Intinya gampangnya itu yang depan sama yang belakang, huruf 2 belakang itu yang dirubah menyesuaikan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alina. Itu af'alul khamsah. Ya, di situ apa? Af'alul khamsah ketika kemasukan masdar muawal. Nah, balik lagi yang tadi masdar muawal. Saya hapus ya. Pakemnya gak saya hapus. Pokoknya yang saya hapus. Oke. Masdar muawal saya tulis lagi. Masdar muawal. Masdar muawal. Ya. Ketika af'alul khamsah
yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina dijadikan masdar muawwal. Masdar muawwal apa tadi rumusnya? Masdar muawwal tadi rumusnya apa? Fi'il mudhari bertemu dengan berapa huruf? 3 huruf. An, lan, li. An, lan, li. Syaratnya itu an, lan, li. Ini rumusnya masdar muawwal. Fi'il mudhari bertemu dengan an, lan, li. Af'alul khamsah fi'il mudhari enggak? Fi'il mudhari. Nah, ketika dijadikan masdar muawwal ada syaratnya lagi. Syaratnya apa? Ketika lafal, contoh lafal yaf'alani digeret ke sini set. Yaf'alani, yaf'alani. Ketika kemasukan an menjadi apa? Dibaca bukunya. Yaf'alana atau apa? Yang benar yaf'alana atau ayyaf'ala. Ayo dibaca bukunya, pasti bisa jawab. Ini salah. Yang benar ayyaf'ala. Berarti semuanya af'alul khamsah mulai yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina ketika dijadikan masdar muawwal ditambahi an, ya, tambahi an atau lan atau li, nunnya nun, ya. Nun ini harus dibuang. Nunnya semuanya harus dibuang, berarti menjadi ayyaf'ala, ayyaf'ala, ayyaf'alu, antaf'alu, antaf'ali. Gampang kan? Gampang kan? Sama semuanya. Sama ini lan juga itu, lan yaf'ala, lan yaftaf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali. Sama li yaf'ala, li yaf'al, li taf'ala, li yaf'alu, li taf'alu, li taf'ali. Sama. Sama kan? Sama kan? Dilingin. Masdar muawwal. Apa rumusnya masdar muawwal? Fi'il madhi bertemu dengan berapa huruf? 3 huruf. Nah, akhirnya harus dibaca yadribu. Saya ulangi lagi. Yadribu. Ketika bertemu dengan masdar, ketika bertemu dengan anlamli, lan, berarti harus dibaca fathah. Harus diingat. Masdar muawwal belakangnya harus dibaca fathah. Rumusnya fi'il mudhari bertemu dengan 3 huruf an, lam, li. Huruf akhir. Dibaca ya. Huruf akhir wajib dibaca fathah. Huruf akhir wajib dibaca fathah. Kalau af'alul khamsah, diingat, kalau af'alul khamsah rumusnya ini yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ketika dijadikan ini ya, af'alul khamsah dijadikan masdar muawwal, nun terakhir, huruf nun ini wajib dihilangkan.
huruf nun wajib dibuang. Huruf nun wajib dibuang ketika af'alul khamsah bertemu dengan an, lan, li. Nah, maka dari itu af'alul khamsah dinamakan masdar muawwal. Kegunaannya apa sekarang ya? Kegunaannya apa sekarang? Kenapa ada masdar muawwal? Masdar muawwal ini bisa menggantikan kedudukannya kalimat isim. Contoh kayak apa ya? Contoh lihat halaman 13 yang nomor 2. Lihat halaman 13 yang nomor 2, ajib kama fil misal. Saya kasih contoh. Aroda ya. Aroda qoro'al Quran. Aroda qoro'a al-Quran. Fi'il isim. Nah, fi'il isim. Jadikanlah kalimat saya membaca Quran. Saya ingin membaca Quran. Aroda qoro'al Quran. Kalau tatanan yang asli kalimat fi'il tidak bisa dijadikan apa ya? Apa? Isim. Contoh seperti ini. Saya membaca Quran. Saya membaca Quran berarti bahasa Arabnya apa? Aqra'ul Qur'ana. Saya membaca Quran. Kalau aroda qoro'al Quran ini tatanan yang tidak dibolehkan oleh bahasa Arab. Soalnya apa? Tidak ada fi'il. Nah, ini ya. Kalau bahasa Indonesia harus SPO. Subjek, predikat, objek ya. Bahasa Indonesia ada subjek, ada predikat, ada objek. Kalau bahasa Arab itu wajib harus tatanannya ya. Fi'il, fa'il, maf'ul. Ingat-ingat, ini tatanan bahasa Arab. Fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il dulu, baru fa'il, baru maf'ul. 1, 2, 3. Fa'il ini subjek, fi'il ini predikat, maf'ul ini objek. Kalau bahasa Indonesia itu sepo, kalau bahasa Arab itu poso. Nah. Ya. Bahasa Indonesia itu SPO, kalau bahasa Arab PSO. Fi'il, fa'il, maf'ul. Contohnya ini. Fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il apa? Fi'il dulu baru fa'il ya. Doroba Zaidun Amron. Doroba Zaidun Amron. Doroba menjadi fi'il, Zaidun menjadi fa'il, Amronnya menjadi objek ya, atau maf'ul. Doroba, tapi penerjemahannya seperti ini, SPO. Terjemahannya harus sesuai SPO. Nah, subjek ini Zaid, predikat memukul. Objeknya siapa? Objeknya siapa?
objeknya amar. Zaid memukul Amar, doroba Zaidun Amr, diterjemah SPO, subjeknya apa? Zaid memukul Amar. Ini tatanan yang asli. Nah, kalau tatanan seperti contoh ini, aroda qara Al-Quran, ini fi'il lagi, ini baru isim, atau maf'ul. Aroda qara Al-Quran, fi'il maf'ul. Jadikan kalimat yang benar. Berarti seperti ini. Ayo, caranya gimana? Dijadikan masdar pengawal. Apa yang dijadikan masdar pengawal ini? Qur'annya. Bahasa Arabnya fi'il mudhari'nya qara'a apa? Qara'a ini kan fi'il madhi. Harus ngerti fi'il mudhari'nya qara'a apa? Qara'a yak qra'u. Ya qra'u. Nah, sudah selesai ya? Kita tahu ya fi'il mudhari'nya qara'a ya qra'u. Nah, kalau dijadikan kalimat yang baik apa? Aroda qara Al-Quran. Jadi aroda tetap di depan. Tadi pakemnya ini fi'il, fa'il, maf'ul ya. Fi'il, fa'il, maf'ul. Aroda tetap depan. Dijadikan apa? Pakai ini berarti saya dijadikan kalimat yang baik dengan 3 kata ini. Berarti gini, bisa ini dijadikan mudhari'. Saya ingin membaca Quran. Dengan lafadz ini ya, dijadikan kalimat yang benar. Aroda qara Al-Quran menjadi saya ingin membaca Quran. Aroda bahasa fi'il madhinya fi'il mudhari' aroda yuridu ini orang yang yuridu dia, fi'il mudhari' yuridu dia, uridu saya, turidu kamu, nuridu kita. Nah, dipahami ciri-ciri fi'il mudhari' itu depan huruf depannya ada lafal ya, nun, alif, ta. Ya, nun, alif, ta. Disingkat apa? Nakti disingkat nakti. Ini nakti. Gampangannya disingkat nakti. Huruf mudhari' harus ada ya, nun, alif, ta. Ya, nun, alif, ta. Berarti menjadi uridu pakai apa nanti? Jangan lupa li, lan, an, dipilih salah satu yang sesuai artinya. Uridu an apa? Akroa. Fi'il fa'il kayaknya apa? Saya. Uridu saya ingin, artinya saya ingin membaca Quran. Ini menjadi maf'ul. Ya. Uridu an aqra'al Quran. Uridu fi'il fa'il an aqra'al Quran menjadi maf'ul.
Paham ya? Ini dinamakan an-akro'ah, ini dinamakan apa? Masdarmu awal. Ada pertanyaan? Ini jelas ya sampai sini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.